Oke, selamat pagi teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Oke, kali ini kita akan membahas sebuah tugas Jevale, tugas untuk JavaScript, tapi masih berkaitan dengan yang kemarin ya. Kalau yang kemarin kita sudah membuat sebuah aplikasi untuk nikahan, undangan online. Nah, sekarang karena udah ada JavaScript-nya, kita akan membuat sebuah aplikasi untuk mengisi buku tamu. Oke, langsung aja teman-teman buka Stackbliss ya di stackbliss.com. Nah, kalau sebelumnya kita masih menggunakan static HTML, JS, CSS, kali ini kita udah membiasakan diri menggunakan Node.js ya teman-teman. Jadi silakan teman-teman ke populer ini boleh, dan kita akan memilih Node.js yang blank project ini. Silakan diklik. Silakan perbesar sedikit. Di sini secara default Stackbliss menyediakan sudah menyediakan package JSON di sini dan sebuah file index.js. Pertama yang harus kita lakukan seperti biasa ya, kita akan menginstal package yang bernama HTTP server. Oke, sudah selesai. Kalau kita lihat kembali ke package JSON, di sini sudah bertambah HTTP server versi 14. Dan silakan teman-teman tambahkan script dev di mana dia akan menjalankan HTTP servernya. Kita akan buat sebuah folder dengan nama public, lalu kita kasih -c-1, artinya kita tidak menggunakan change di sini. Oke, jangan lupa di save. Oke, selanjutnya kita tahu kita harus membuat sebuah folder public. Ya, di sini silakan teman-teman ke sini. Ya, ini ada logo folder di sini, silakan diklik aja. Dan kita kasih nama public. Enter. Oke. Di dalam folder public ini kita akan buat sebuah file dengan nama index.html. Ini index.js-nya di klik tahan teman-teman, klik tahan lalu taruh ke atas. Jadi ya, index.js-nya juga berada di dalam folder public. Oke, nah, selanjutnya index.js-nya kita rubah aja namanya menjadi main. Cara merubahnya gimana? Ini klik aja di index.js-nya dan pilih tombol dengan logo pensil di sini. Teman-teman rubah aja menjadi main. Dan kita membutuhkan CSS sepertinya. Jadi kita akan buat lagi sebuah file dengan nama styles.css. Oke, jadi lengkap ya. Ada index, main JS, dan style CSS. Oke, saya akan mempercepat proses untuk pembuatan bagian atasnya. Karena harusnya teman-teman kemarin sudah paham nih ya untuk pembuatan seperti ini. Karena kemarin kita juga buat seperti ini kurang lebih.
Oke teman-teman, jadilah kurang lebih seperti ini ya, walaupun nggak mirip-mirip dengan yang kemarin, tapi nggak apa-apa. Kita fokusnya bukan ke HTML CSS-nya, tapi ke JavaScript-nya. Oke, jadi kita akan buat ketika user menekan tombol ini, ya, mungkin boleh dikasih hover kali ya tombolnya, ya. Tambahin sedikit aja. Hero button, hover. Background colornya mau saya kasih black, tapi agak ya. Ya, hero button hover di sini. Ya, kurang berasa mas. Ya udah, kalau kurang berasa ditambahin lagi. Oke, udah mulai berasa ya, walaupun aneh, warnanya aneh. Mungkin saya pakai warna coklat aja ya, ngambil dari dianya nih. Kita refresh, si agak enakan dikit ya. Oke, jadi kalau diklik nanti akan muncul prompt yang akan menanyakan nama lengkap, lalu alamat, lalu keterangan. Seperti ini untuk daftar tamunya. Tapi kita buat dulu si daftar tamu ini. Jadi teman-teman di dalam main kita buat sebuah section. Salah satunya suka nggak mau muncul ya. Daftar tamu. Oke, kita akan buat sebuah table teman-teman. Kasih kelas aja. Daftar tamu table. Table ini ada t-head, ada t-body. Oke. Di sini ada table row-nya, kita kasih tr. Sini kita kasih th. Nggak mau muncul nih. Nomor ada 4 tadi ya. Nomor terus nama lengkap, alamat, keterangan. Body juga ada tr. Table row nih contoh aja ya. Lalu di sininya kita kasih td 1. Seperti ini teman-teman. Jadi table nih ada yang namanya t-head atau table head, lalu ada yang namanya t-body. Oke, di t-head ada tr, ini ada artinya nge-row ya. Lihat sekarang ini selanjutnya kita akan section ini bukan kelas ya. Width-nya inherit, width-nya 80 px, margin atas bawah 0 auto. Oke, jadi dia akan sama nih teman-teman.
ke tengah segaris ya. Oke, lanjut. Kita punya H1 di dalam section. Simple aja CSS ya. Text align, center. Font size-nya 24 pixel. Boleh si section ini teman-teman kita kasih padding. Atas bawahnya 40 px, kanan kirinya 0. Refresh kembali dan udah ya. Kita atur table, kasih kelas ya. Enggak juga boleh langsung ya, soalnya ini doang satu-satunya. Width kasih aja 100% teman-teman. Ikutin dari ukuran parentnya, yaitu si section. Oke, kita punya head. Langsung aja kayaknya bisa nih. Text align left. Sama ya. Kita kasih ketinggian di 40 px. Oke teman-teman, kita lanjut. Ini sudah seperti ini. Walaupun nggak sampai jauh sini ya. Mungkin yang terakhir saya kasih style, text align, oh ya, sebenarnya kita bisa pakai pseudo class tapi males saya. Ini kita JavaScript ya, seperti itu. Jadi ini di sini, ini yang terakhir ini nanti akan kita kasih sama ya, style, text align, center. Ya. Jadi seperti ini. Walaupun belum mentok, sebenarnya udah mentok, cuman ini karena di tengah ya, gede banget yang pasti. Biarin lah, yang penting teman-teman bisa nambahin sini. Oke, kita fokus ke JavaScript. Nice, selanjutnya yang harus kita tambahkan adalah tentunya script yang sumbernya atau source-nya itu adalah di /main.js. Teman-teman bisa lihat kalau kita punya sebuah file dengan nama main.js. Sini. Ini udah ada konsol bawaan dari Stackbliss.
Kita coba refresh dan kita inspect. Kita lihat di konsol ya teman-teman. Aduh, apa nih? Proses, oh sorry. Ini kayaknya ini buat server side ya. Jadi gini aja dah. Atau teman-teman boleh bikin lagi sendiri. Console.info buku tamu. Jangan lupa kasih titik koma. Gitu ya. Menyambung dia. Oke. Nah, jadi kita akan membuat sebuah function. Nama functionnya isi buku tamu. Itu aja ya. Oke. Function isi buku tamu. Kita pakai ya senam aja teman-teman. Jadi tinggal teman-teman kasih keyword cons. Lalu kasih nama functionnya isi buku tamu. Lalu ini seperti membuat variabel, tapi bedanya adalah kita menggunakan arrow. Oke, sebelum itu teman-teman, nah setiap kita mengisi buku tamu ini, kita akan masukin ke dalam si tbody ini. Lihat ya. Nah, jadi kita akan nambahin ID di sini. ID-nya sama aja ya, tbody gitu. Oke. Silakan tambahkan di sini, jangan lupa di save. Biasain aja langsung Ctrl S, Ctrl S. Jangan pernah lupa nge-save nih. Oke, selanjutnya di sini kita tangkap dulu elemen tbody. Let tbody gitu ya, sama dengan dokumen get element by id sama tbody. Hati-hati typo. Oke. Nah, selanjutnya kita akan kasih pertanyaan. Let nama lengkap gitu ya. Sama dengan from. Masukkan nama lengkap. Let alamat. From juga. Tekan from. Kita bikin variabel yang akan menjalankan sebuah function from di sini. Oke. Dan data dari ini akan kita tambahkan teman-teman ke sini ya. Nambah. Tuh. Oke teman-teman, sekarang kita coba dulu apakah data ini berhasil kita tangkap. Ini. Jadi kita langsung aja masukin nama lengkap, koma, alamat, koma, keterangan. Tes aja ya dengan konsol. Nah, tapi ini teman-teman ini belum akan bisa berjalan ya. Karena kita tahu sebuah function itu harus dijalankan. Jalaninnya gimana? Nah, bisa langsung dijalanin di sini. Si buku tamu gitu ya. Dengan teman-teman tambahkan parenthesis di sini, simbol untuk function. Tapi kita nggak akan naruh di sini teman-teman. Yang kita akan tempatkan itu adalah di button
yang ada di hero. Sini teman-teman silahkan tambahkan listener on click dan kita panggil function yang tadi namanya isi buku tamu. Seperti ini. Dan silakan teman-teman kita coba refresh ya. Lihat, kita klik. Oke, dia nanya masukkan nama lengkap Selastio Fadli. Selamat Depok misalkan. Keterangan. Selamat ya. Mbak, set. Nah, Selastio Fadli Depok selamat ya. Sudah berhasil muncul ke konsol. Sekarang saatnya kita akan tambahkan ke sini. Oke teman-teman, gimana cara nambahinnya? Silahkan kita buka dulu di sini. Ya, ini saya akan pindahkan main.js ke sebelah kanan, di sebelah kiri ini ada HTML-nya. Oke, kita tahu kalau elemen tbody ini sudah kita kasih ID, ya kan? Nah, kita bisa nambahin elemen tr seperti ini ya. Tapi kita tulis ini dengan JavaScript. Nulisnya dengan apa, Mas? Kita akan coba dengan bentuk string dulu ya. Walaupun sebenarnya ini agak kurang aman. Kurang amannya seperti apa nanti akan saya tunjukin ya. Oke. Sekarang ini boleh kita mute aja. Oke. Kita akan tulis seperti ini. Tadi kita sudah nangkap elemen tbody-nya ya. Dia udah kita tangkap. Nah, dia akan kita lakukan inner HTML ya. Mudah saja. tbody.inner HTML sama dengan ini ya. Di sini kita akan tulis tr. Oke. Terus di dalam tr ini ada td. Kita tutup lagi. Nah, ini akan ribet teman-teman ya, ketika kita sudah mau buat elemen seperti ini. Nah, di JavaScript itu ada namanya string literal atau text formatting lah ya. Jadi kita akan bisa memasukkan sebuah variabel ke dalam tipe data string. Nah, untuk melakukan itu, teman-teman, kita bisa menggunakan sama, masih tipe data string, tapi kita nggak pakai double quotes atau single quotes. Yang kita gunakan adalah backtick. Apa itu backtick, Mas? Backtick itu adalah nih ya, yang ada di bawah tombol escape. Biasanya ada di sebelah kiri atas, di bawah tombol escape. Ya. Dia seperti kutip, cuman kutipnya tuh terbalik ya. Kalau kutip yang ini kan lurus-lurus saja gitu ya. Kalau ini backtick, mungkin artinya kutip yang madep belakang. Nah, ketika teman-teman membuat sebuah tipe data string dengan backtick ini, ya, ini memungkinkan kita menempatkan sebuah variabel ke dalamnya. Dan selain itu, teman-teman, dengan backtick ini kita bisa support yang namanya multi-line. Multi-line itu maksudnya apa? Ini boleh di-enter nih, teman-teman. Di sini kita bisa bebas menulis apa. Gitu ya. Di-enter juga bisa.
Ini seperti ini. Tapi syaratnya adalah pertama dibuka backtick dan ditutup backtick. Oke. Emang kalau string yang lain nggak bisa mas? Ya coba aja ya. Kita pakai single quotes. Lalu kita enter. Tuh, pasti merah. Error. Atau kita pakai double quotes. Enter. Merah juga sama. Nggak bisa ya, selain backtick nggak bisa. Jadi kita pergunakan backtick teman-teman. Tombol sebelah kiri atas di keyboard teman-teman. Di bawah tombol escape. Oke. Lalu kita akan coba. Nah, di sini kita akan gambar nih HTML seperti ini. Ini gampangnya kita copy aja nih. Makanya tadi saya buat contoh satu dulu. Sebenarnya tujuannya untuk di copy di sini. Saya rapikan dulu ya. Seperti ini. Nah, tapi teman-teman, data di dalamnya ini, lihat ya, ini ada angka 1, ada Celestio Fadli, ada Depok, dan ada ini. Apalah ini ya. Nah, masing-masing dari string ini teman-teman, akan kita ganti dengan variabel yang sudah kita tangkap dari input user dari prompt tadi di atas ini. Caranya gimana? Untuk menyisipkan sebuah variabel di dalam sebuah string dengan backtick, kita bisa menempatkan sesuatu yang disebut placeholder ya. Mudah-mudahan benar nih. Simbolnya adalah dolar dan kurung kurawal. Oke. Nah, di dalam kurung kurawal ini kita bisa masukin variabel yang kita inginkan. Contohnya di baris pertama TD ini, saya mau masukin variabel nama lengkap. Untuk di bawah, ini saya delete ya. Saya bikin lagi soldernya dolar kurung kurawal, lalu kita masukin variabel yang mau kita masukin di sini. Oke. Tadi salah ya. Yang pertama ini angka. Sorry. Angka ini gimana ya? Kita belum ya, pakai angka 2 aja. Kita pakai statik aja. Yang ini adalah nama lengkap. Ini baru alamat. Terus angka gimana mas? Nanti ya, tenang. Terakhir ini adalah keterangan. Tulisan Jevale ini kita diganti dengan placeholder keterangan. Jadi seperti ini teman-teman bentuknya. Lihat ya, harusnya nggak ada error karena kita menggunakan backtick. Oke teman-teman, kita langsung coba aja apakah beneran bisa tertambah nih si TR-nya ini ya. Kita coba ya. Jangan lupa di refresh dulu ya. Kita akan klik isi buku tamu. Di sini akan muncul prompt masukkan nama lengkap. Kita akan masukkan alamat, contohnya Jakarta gitu ya. Keterangan, tulis saja selamat ya. Nah, teman-teman bisa lihat di sini kontennya langsung terganti. Oke, kontennya langsung terganti. Tapi yang tadi hilang mas. Iya, yang tadi hilang. Kalau yang sebelumnya pengen gak hilang teman-teman, ini gampang aja ya. Di sini tambahkan plus sama dengan. Ini apa nanti kita bahas ya. Jadi di materi selanjutnya hari Senin mungkin kita akan bahas kenapa nih bisa seperti ini, terus bisa nambah gitu ya. Kita lihat sekarang di refresh lagi pasti akan kembali ke Celestio Fadli.
saya isi buku tamu, masukin ya, dari Jakarta, selamat ya. Set. Nah, teman-teman bisa lihat sekarang nambah satu data di bawahnya. Oke, ini kalau kita isi lagi ya, contohnya Bus Tangerang, mantap ya, Agus Tangerang, mantap. Nah, tapi di sini angkanya masih 2 nih teman-teman. Kenapa? Karena memang tadi di sini ini masih nilai statis. Artinya mau berapa kali pun teman-teman nambahin ya tetap 2 karena di sini statis ya. Berbeda dengan ini dinamis nih. Datanya akan diisi sesuai dengan apa yang user isi. Berbeda dengan ini. Tapi setidaknya teman-teman bisa aja dulu nambahin. Ya, keterangan. Jangan lupa 3GP-nya. Lagi. Ya, tapi angkanya tetap 2222 terus begitu. Ya. Nah, ini enggak sesuai nih. Terus gimana cara kita untuk menyesuaikan ya biar si angkanya ini ya ngurut. Angkanya ngurut ya. Oke, akan kita coba. Oke, teman-teman. Kita tinggal melengkapi ya. Jadi tadi udah bisa tambah, cuman angkanya aja yang belum. Terus gimana, Mas? Oke. Di sini jadi ini kita kasih note aja ya. Terus aja render aja istilahnya ya. Render string. Tentunya kita sudah menambahkan, kita lengkapi di sini. Oke. Nah, di sini sebelum render kita akan dapatkan total dari child, siapa tadi nama elemennya, tbody. Oke, jadi JavaScript ini bisa menghitung total child-nya ya dari elemen yang sudah kita pilih di sini. Jadi kan tbody dapatkan elemen dengan ID ini. Ini tbody ini ya, semua ini ya. Nah, lihat ya, tbody ini punya child yaitu elemen tr. Nah, kita ini bisa ngitung berapa banyak tr. Ya, jadi semakin ditambahin berarti childnya makin nambah. Nah, ini bisa kita jadikan untuk si penomoran ini. Caranya gimana? Ya udah, kita bikin aja let total data gitu ya. Sama dengan gampang aja nih teman-teman. Tulis saja tbody lalu child element count. Oke. Dikasih check nih ya. Child element count dia akan menghitung berapa banyak total elemen yang elemen tbody ini miliki. Ketika dia nambah ya nilainya nambah. Gitu ya. Nah, di sini teman-teman, angka 2 ini berarti bisa kita ganti dengan total data. Oke. Seperti ini. Total data ya. Nah, jadi total data ini sifatnya juga akan dinamis nih, teman-teman. Artinya ketika jumlah dari child si tbody ini nambah, ya dia juga akan nambah.
karena dia nge-count ya. Count itu ngitung kalau nggak salah arti bahasa Inggrisnya ya. Kita coba. Jangan lupa di refresh, kita masukkan isi buku tamu. Ya, Jakarta ini selamat. Nah, kok masih satu? Kita lihat ya. Coba tambahin lagi, nggak usah kaget. Agil, kan? Depok, mantap. Nah, dua, ya gitu ya. Kenapa? Karena dia awalnya udah ada nih, ya kan? Berarti kenapa logikanya teman-teman seperti itu? Jadi gini, di sini sebelum ditambahkan dia sudah ngitung, ya, sudah ngitung satu dia nambahin. Ya udah, ini baru satu, akhirnya satu lagi, gitu ya. Ini nambah satu lagi, gitu kan? Nah, ini gimana teman-teman? Nah, ini idealnya memang nggak ada nih data TR ini, karena ini kan tadi cuman buat sampel, ya kan? Jadi data yang pertama ya udah, ini sebenarnya benar ini tadi satu, karena ini data yang pertama kali dimasukin Evalia ini. Data ini kan tiba-tiba ada. Ini data statis. Jadi ya ini kita kita bisa teman-teman mute atau delete aja udah. Nah, jadi kita kosongin. Biarin ini semuanya nanti diisi sama JavaScript. Kita coba ya. Di refresh kosong. Ya bener dong, orang belum ada yang isi. Ya, sekarang kita coba isi. Ya, alamat Depok. Keterangan mantap. Oke teman-teman. Nah ini jadi 0 mas. Iya ya. Karena dia ngitung arraynya. Kita lihat lagi ya. Masukin lagi. Jadi satu. Gitu ya. Kenapa? Karena balik lagi di sini teman-teman. Logika di sini. Saat dia nangkap ya memang dia 0. Pertama kali ya 0. Ya kan? Nah berarti di sini teman-teman. Ini gampang aja ya. Sorry di baris ini. Kita tambahin aja satu. Gitu. Lah kok bisa mas? Ya iya kan ini variabel. Variabel total data. Ini dia lihat ya. Dia akan mereturn tipe data number. Oke. Nah, di sini langsung aja teman-teman tambahkan satu gitu ya. Jadi 0 harusnya 0 tambah satu jadi berapa? Satu. Yang kedua harusnya satu berapa? Jadi 2 dan seterusnya. Tapi di sini pastikan kosong, nggak ada data default dulu karena memang kita akan mengisinya itu dari JavaScript. Di sini boleh teman-teman tulis di render dari JS. Lalu dikasih komen ya, control slash. Artinya ini cuma catatan aja buat developer. Oh, konten di sini tuh dirender dari sini. Gitu. Sekarang kita coba, teman-teman. Di refresh lagi, masukin lagi. Satu ya. Masukin lagi. Jakarta. Selamat. 2. Dan seterusnya. Kalau misalkan Tono. Surabaya. 40. Nambah terus.
Jadi seperti ini teman-teman prosesnya. Walaupun ini datanya sebenarnya masih disimpan di variabel atau di memori. Cuman saya bilang ya sifatnya sementara. Jadi kalau di refresh hilang lagi. Kita belum menyimpan di database. Atau setidaknya kita nyimpan di storage-nya browser juga kita belum. Sebenarnya bisa, nggak perlu ke database dulu. Nanti kita akan belajar nyimpen ke ada yang namanya session storage dan local storage, ada juga cookie gitu ya. Tapi nanti akan kita gunakan yang local storage, tapi bukan saat ini. Saat ini nggak apa-apa gini aja dulu. Yang penting teman-teman sudah bisa ditambahkan nih, ya kan? Seperti ini. Oke teman-teman, jadi seperti itu tugasnya. Mudah ya. Jadi kita membuat sebuah aplikasi buku tamu yang kemarin kita udah bikin invitation online-nya. Sekarang kita buat buku tamunya. Jadi di sini bisa masukin namanya dan alamatnya misalkan di Depok. Dan ini keterangannya selamat hidup baru. Kayak gitu ya teman-teman ya. Silakan kalau mau nambahin CSS sendiri silakan dipercantik, boleh aja ya. Tapi yang penting fungsi dari JavaScript-nya jalan. Seperti itu. Yang di sini jadi catatan adalah selain nilai tambahnya dari CSS-nya, tapi juga yang penting fungsinya jalan ya teman-teman. Fungsi dari buku tamu ini jalan. Oke, silakan diikuti. Apabila misalkan ada pertanyaan, silakan tanya ke Discord. Harusnya saya sudah mencontohkan. Teman-teman tinggal ikutin aja. Ya, kalau nggak ada typo, harusnya bisa setidaknya sama. Gitu ya. Kalau mau CSS yang mau di styling terserah. Oke, akhir kata saya ucapkan terima kasih. Selamat mengerjakan. Ya, deadline-nya seperti biasa hari Senin jam 12 malam. Jadi silakan dikerjakan. Tadi saya ngerjain ini sudah sama ngedit-ngedit dan lain-lain. Ini sekitar 1 jam lah, harusnya teman-teman bisa lah sisihkan waktu di liburan ini buat ngerjain tugas. Pasti harus langsung selesai. Misalkan mau bikin apanya dulu, nanti dilanjut lagi sampai selesai. Yang penting dikerjakan. Oke teman-teman, sip, selamat mengerjakan dan terima kasih.